Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini 24 Juni 2023 adalah Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Saya Romo Albertus Joni SCY dari komunitas SMA Yosudarso Metro, Lampung, mengundang Anda untuk bersama-sama masuk ke wilayah Sabda Allah yang menyegarkan, yang menghidupkan. Ambillah sejenak waktu, atur kembali nafas Anda, tenangkan sejenak pikiran-pikiranmu, masuk ke dalam wilayah Allah, masuk dalam wilayah keheningan, kesucian. Injil hari ini akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun, sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang diberkati Tuhan, sekali lagi salam Fresh Juice. Romo ingin berkisah dulu. Ketika beberapa tahun yang lalu saya bertugas di pedalaman Sumatera bagian selatan, saya menemukan kondisi medan yang sangat menantang. Di Keuskupan Tanjung Karang banyak imam yang bertugas di daerah yang sulit dengan medan jalan yang luar biasa berlumpur, harus mengalami terik matahari dalam pelayanan merayakan Ekaristi. Karena umat di Keuskupan Romo saat ini banyak di daerah diaspora. Umatnya tersebar di banyak tempat yang kita namakan stasi, dan kalau hari Jumat kita biasanya sudah mulai keliling untuk merayakan Ekaristi bersama umat di tempat-tempat yang cukup jauh. Di beberapa stasi praktis kita hanya bisa naik motor atau berjalan kaki karena memang lumpurnya terlalu dalam. Walaupun lelah, walaupun berkeringat, dan medan sangat menantang, saya merasakan sukacita tersendiri ketika melayani umat di stasi-stasi nun jauh di dalam Sumatera ini. Dengan kaki yang penuh lumpur, kadang-kadang saya harus bertelanjang kaki karena, sendal yang biasanya saya bawa itu terjepit di dalam lumpur dan terlalu susah untuk ditarik. Pertama kali saya ingat ketika masuk ke dalam lumpur itu, saya gagah sekali memakai sepatu boot.
Dan akibatnya tertancap cukup dalam, dan karena sepatu boot itu sangat lengket dengan lumpurnya, kaki saya itu tidak bisa keluar. Jadi Anda bisa bayangkan ya, seorang imam yang kulitnya putih kemerah-merahan ini tertancap di dalam lumpur bersama motornya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saya mau minta tolong juga malu karena badan besar tinggi, tapi untuk angkat kaki saja tidak kuat. Tapi itu pengalaman. Tidak jarang saya juga harus jatuh terjembab, lalu tertawa terbahak-bahak. Ketika memulai misa, harus mencuci kaki dulu, mencuci tangan, dan bahkan mencuci wajah. Itu sebabnya wajah saya glowing karena memakai lumpur alami. Dan kalau engkau tahu di beberapa tempat seperti di Kalimantan pedalaman misalnya, para romo harus mengarungi sungai yang arus jeramnya sangat kuat, berhari-hari di atas kapal untuk pelayanan, dan Anda bisa bayangkan betapa tidak mudahnya. Tapi satu hal yang pasti dirasakan oleh semua imam yang bertugas di pedalaman, di tempat yang sulit, sukacita saat bertemu dengan umat. Rasa penat, rasa lelah ketika berjalan menuju ke stasi itu tiba-tiba hilang saat disapa, "Halo Romo, selamat datang Romo." Dan bukan hanya itu, tentu setelah misa ada banyak terjadi pembunuhan ya, ayam mati, babi mati. Jadi ada ikan mati juga. Dipersembahkan untuk Romo semua makanan-makanan terbaik dari hasil eh, hasil perkebunan, peternakan mereka. Jadi indah sekali suasananya. Mengapa Romo cerita ini? Karena satu yang menggugah saya dalam bacaan hari ini. Kalau kita hari ini mendengarkan kisah bagaimana Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis untuk menjadi nabi besar, kita juga sekaligus melihat kisah bahwa ternyata yang dikuduskan Tuhan itu bukan untuk dipisahkan dari dunia. Well, engkau bisa bayangkan seorang Yohanes Pembaptis itu dipilih dengan gayanya yang seorang Nazir ya. Dalam bahasa Inggris itu Nazareth, itu seorang yang dipilih Allah untuk hidup secara istimewa. Kalau dalam perjanjian lama engkau melihat misalnya kisah Samson misalnya, yang rambutnya gondrong, tidak diurus, tidak boleh dipotong. Kalau dalam kisah Yohanes Pembaptis, dia tidak boleh minum anggur atau minuman keras lain. Rambutnya tidak dipotong, dia makan belalang, dia makan madu hutan. Jadi seorang yang dipisahkan dari dunia, tapi bukan untuk semata-mata agar ia dipisahkan dari dunia. Dalam konteks Yohanes Pembaptis, mengapa dia sangat istimewa? Karena justru dia dalam tradisi seorang Nazirit, dalam tradisi Israel, seorang Nazirit ini secara khusus dipilih Allah untuk menyimbolkan kekudusan Allah. Jadi kehadiran Yohanes Pembaptis yang aneh itu di padang gurun itu, yang pakai baju dari bulu unta, kelihatan saja sudah aneh. Itu bukan semata-mata untuk dipisahkan dari dunia, tapi untuk menyatakan kekudusan Allah di tengah dunia. Dan itu membuat orang banyak tertarik padanya. Dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia berseru, "Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Ada Mesias yang sebentar lagi akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas." Kenapa saya teringat pada kisah pelayanan di stasi tadi? Karena rupa-rupanya para imam, para biarawan yang secara istimewa, biarawati yang secara istimewa menguduskan dirinya dengan rahmat Allah dalam janji, seperti seorang Nazirit, seperti Santo Yohanes Pembaptis yang hari ini kita rayakan kelahirannya, dipilih bukan untuk diceraikan dari dunia. Tapi dia dipilih untuk masuk berjumpa dengan realitas dunia yang paling dalam, yang paling konkret. Untuk Anda, para biarawan-biarawati dan para imam yang mendengarkan renungan ini, ingat, panggilan kekudusan kita
tidak membuat kita memisahkan diri dari dunia. Bahkan kalaupun Anda seorang pertapa, seorang rahib seperti yang ada di Rowo Seneng, pun kalau Anda seorang rahib, panggilan Anda tidak menceraikan Anda dari dunia. Tapi justru dengan begitu intim menyatukan kita dalam kondisi dunia yang real dan konkret. Dan itulah uniknya panggilan kita. Dan Anda yang adalah awam, yang memang dipanggil untuk terjun dalam dunia, dalam panggilan yang berbeda dari panggilan imamat dan hidup membiara, Anda juga punya tugas untuk menguduskan dunia sebab Anda sudah lebih dulu dikuduskan. Sama seperti Santo Yohanes Pembaptis dikuduskan dalam tradisi seorang Nazarit, Anda pun dikuduskan dalam sakramen baptis. Jadi untuk semua kita yang mendaku diri seorang beriman Kristiani yang sudah dibaptis, you dan saya tetap punya kewajiban untuk menguduskan dunia. Kok bisa, Romo? Ya bisa dong. Kita membawa Allah sama seperti Santo Yohanes Pembaptis ke tengah dunia agar dunia lihat, gila ya, masih ada orang jujur seperti Anda. Gila ya, masih ada orang yang tidak gampang menyerah seperti Anda. Gila ya, masih ada orang yang mampu bersuka cita walaupun hidupnya penuh dengan salib dan air mata, dia tetap tersenyum seperti Anda. Mudah-mudahan. Saya pikir keutamaan inilah yang akan membuat kita dapat menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang lain. Orang Kristiani dikenal dari keutamaannya. Sama seperti Santo Yohanes Pembaptis dikenal dari keutamaannya yang tanpa ragu-ragu menunjukkan Yesus, menunjukkan kebenaran, pun kita dipanggil. Agar tanpa ragu-ragu kita menunjukkan siapa yang kita bawa. Lihat, dalam tindakanku aku akan memberi kesaksian, inilah anak domba Allah. Panggilan kita bukan memberi kesaksian. Maka sahabatku yang terkasih, semoga Anda ingat bahwa panggilan Kristiani itu bukan panggilan hidup yang menceraikan kita dari dunia, tapi membawa kita lebih dekat kepada realitas konkret dunia yang penuh dengan masalah, tapi kehadiran kita membawa sukacita dan harapan. Maka jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk tersenyum, apapun kondisimu, minumnya, apapun kondisimu, berdoalah, berpegang teguh, berharaplah. Tuhan memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice.